Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sri Kurniawati dengan NIM 23016012 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi strategi kewirausahaan. Yang pertama, strategi membaca pasar. Membaca pasar adalah merupakan hal yang wajib hukumnya bagi seorang entrepreneur. Membaca peluang pasar tidak hanya dilakukan untuk seorang entrepreneur yang ingin memulai usahanya, namun membacanya peluang pasar sebagai pondasi untuk bergelut di dunia bisnis. Cara membaca pasar dapat didapat apabila kita dapat memikirkan konsep usaha seperti apa yang akan kita jadikan suatu usaha. Sebelum memulai sebuah usaha, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dalam memulai usaha seperti jenis usaha, jenis produk, jenis target konsumen, lingkungan, legalitas, berisiko kecil, dan modal. Strategi terdapat 4, yaitu yang pertama, melihat. Dalam konteks membaca peluang pasar, maksud dari definisi ini adalah melihat apa yang menjadi masalah dari fenomena-fenomena yang kemudian mencari celah agar dapat menembus peluang di dalam celah-celah kecil tersebut. Kejelian dalam hal melihat masalah dan membaca peluang di sini sangatlah diperlukan, karena semakin jeli melihat peluang dan semakin tipis selisih dari besarnya masalah yang terjadi. Yang kedua, mendengar. Memastikan kembali dengan cara membandingkan antara masalah yang kita lihat dari kejauhan tentang poin masalah yang terjadi di masyarakat atau konsumen dengan kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Mendengar di sini juga bertujuan untuk mengenal lebih dekat dengan konsumen sehingga masalah yang didapat lebih cepat tepat pada sasarannya. Yang ketiga, membaca. Setelah melihat dan mendengar mengenai masalah yang terjadi, kemudian semuanya kita baca perlahan tentang apa yang telah dilihat dan didengar. Dalam tahap membaca ini perlu diingat bahwa tidak ada satupun poin yang boleh terlewatkan untuk dibaca dan dipahami serta dianalisis. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan. Sebelum membuat sebuah keputusan akhir, kita mampu mengumpulkan sebanyak mungkin pilihan agar tidak terjebak pada masalah atau solusi. Hal ini akan meningkatkan kualitas kesepakatan akhir dan memperbesar kemungkinan untuk memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Menyusun strategi negosiasi yang efektif sebelum negosiasi dimulai akan membantu mencapai kesepakatan. Yang keempat, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Orang karismatik atau vokal terdengar yang sangat meyakinkan selama negosiasi akan memberikan pengaruh yang tidak seimbang dalam mengambil keputusan. Terlebih ketika seorang itu memiliki keraguan. Demi mencapai hasil maksimal sangatlah penting untuk mampu menggunakan kriteria yang objektif, seperti menganalisis keuntungan dan kerugian dari tawaran yang diberikan. Yang keempat, menulis. Menulis adalah tahap terakhir dari keempat hal yang dilakukan setelah kita melihat, mendengar, membaca. Perlu untuk menuangkan semua analisis yang telah diambil dalam tahap membaca. Yang kedua, strategi menumbuhkan kemampuan negosiasi atau tawar-menawar dalam berwirausaha. Ada beberapa aspek untuk menumbuhkan kemampuan negosiasi atau tawar-menawar dalam berwirausaha. Yang pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Negosiator harus mampu bersikap profesional dengan tetap fokus pada masalah yang sedang dibicarakan, bukan pada orang yang terlibat di dalamnya, dan harus mampu mengesampingkan perasaan pribadi yang dapat mempengaruhi proses negosiasi. Yang kedua, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Setiap negosiator berangkat dari posisi yang berbeda.
Menganggap lawan negosiasi sebagai seseorang yang harus dikalahkan adalah sikap yang kurang menguntungkan karena dapat menjebak dalam kecurigaan yang dapat mengalihkan kepentingan awal bernegosiasi. Selanjutnya, strategi menentukan sumber-sumber potensi. Yang pertama, untuk menentukan sumber potensi dalam berwirausaha, kita dapat mengikuti beberapa strategi berikut. Yang pertama, penelitian pasar. Yang dilakukan pada penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta tren industri. Ini akan membantu kita mengidentifikasi peluang bisnis yang sesuai. Yang kedua, analisis kompetitor. Teliti pesaing untuk memahami kelemahan mereka dan menemukan celah pasar yang dapat kita isi. Yang ketiga, jaringan dan koneksi. Bangun jaringan dengan orang-orang dalam industri serta dengan profesional. Ini dapat membantu kita mendapatkan wawasan dan dukungan yang berharga. Yang keempat, analisis SWOT. Evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Ini akan membantu kita mengidentifikasi sumber daya internal yang dapat kita manfaatkan. Yang kelima, inovasi teknologi. Pertimbangan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan bisnis kita dan memanfaatkan peluang digital. Yang keenam, pelatihan dan pendidikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan kita melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 10. Pantau perubahan lingkungan. Selalu perhatikan perubahan dalam lingkungan bisnis dan sosial yang dapat mempengaruhi peluang kita. Dengan menggunakan kombinasi strategi ini, kita dapat mengidentifikasi sumber potensi yang dapat membantu dalam berwirausaha dan membangun bisnis yang sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.